Oke, perkenalkan nama gue Andika Ahmad. Gue adalah lulusan SMK, fresh graduate ya, baru lulus. Di sini gue bakal ngelanjutin seri membaca buku part 3. Buku yang gue baca yaitu buku Filosofi Teras. Kita lanjut. Oke, sekarang kita pada di bab 1, Survei Khawatir Nasional. Oke, mari kita baca. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya. Melalui riset, saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik atau sukarela di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Karena pemilihan sampel tidak acak atau random. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Oke. Bisa diingat, ini survei khawatir nasional ini di bulan November 2017, yang dimana sosmed itu baru keluar ya. Kita kembali ke latar belakang waktu buku ini ditulis ya. Jadi jangan sampai misinformasi. Kita lanjut. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai 2000. Ini artinya di tahun 2018 penduduk milenial tertua berusia 38 tahun sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua, dan yang termuda berusia 18 tahun usia mulai kuliah atau bekerja. Karena survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah atau studi, relationship, pekerjaan atau bisnis, sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Oke, jadi survei ini menggunakan 4 skala ya, 4 skala poin, yaitu orang yang sangat tidak khawatir, orang yang tidak khawatir, orang yang sedikit khawatir, dan sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebanyakan orang memilih tengah-tengah saja. Oke, bagaimana hasilnya? Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63%, atau hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuhnya atau 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilang motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. Biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh seperempat dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. Yang C, untuk responden yang berada di relationship, pacaran atau menikah, mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan persentase 30%. Ini artinya mereka yang tidak khawatir mengenai relationship atau pacaran atau pernikahan lebih banyak dari yang merasa khawatir. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship, mereka tiga kekhawatiran utama dari relationship mau dibawa kemana, relationship yang terasa sudah hambar, ada pasangan selingkuh, sangat dengan pilihan keempat, yaitu hubungan tidak direstui orang tua. Kita lanjut ke E, bagaimana dengan responden jomblo?
Apakah yang jomblo merasa lebih khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya tidak. Kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden. Jadi hasil survei ini saja bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu terlebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo. Good news dong bagi yang tuna asmara atau jomblo. Jadi di sini yang di poin ke itu survei ini responden itu menunjukkan bahwa yang jomblo dengan yang tidak jomblo itu lebih bahagia ya jomblo ya, itu menarik dia. Oke, kita lanjut ke F. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utama adalah: 1. Kekhawatiran tidak akan pernah mendapat pasangan. 2. Khawatir dengan umur. 3. Khawatir tidak menarik lagi. Oke, ini bagian jomblo deh khawatirnya, karena khawatir tidak akan pernah dapat pasangan, khawatir dengan umur, dan khawatir tidak menarik lagi. Oke. Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai apa alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya 3. Alasan tertinggi mereka tidak khawatir dan kejombloannya adalah memang sedang senang sendiri, jodoh di tangan Tuhan, dan ada yang memilih sedang tahu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan. Itu buat yang tidak khawatir. Nomor 9 G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran akan pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar 1/3 responden atau 33%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah stuck di karir sekarang, gaji tidak mencukupi, khawatir performa di kantor tidak memuaskan. Oke, lanjut ke H. Mengenai aspek keuangan, sekitar separuh responden atau 53% responden mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan. Oke. Bayangkan 1 dari 2 responden khawatir soal ini. Oke. Yang I, lanjut poin ke I, kekhawatiran sebagai orang tua. Menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tapi siapa sangka menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran loh. Ternyata separuh responden orang tua atau 53% responden orang tua mengaku merasa khawatir atau sama dengan proporsi mereka yang khawatirkan soal ulang. Oke, apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Oke, di sini ditanyakan apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua. Beberapa responden menjawab ada 3 poin. Poin yang pertama, khawatir ada motor. Oke, lanjut. Kekhawatiran sebagai orang tua. Menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tapi siapa sangka menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran loh. Ternyata separuh responden orang tua atau 53% mengaku mereka khawatir sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang. Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Oke, biaya sekolah anak. Nah, ini yang dikhawatirkan. Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir. Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar, tapi jika kita tidak siap dengan sumber biaya pendidikan ke depan, hal ini bisa menjadi sumber kekhawatiran. Poin kedua ada anak sakit atau kecelakaan. Poin ketiga, biaya kesehatan anak. Seperti atau tidak, 2 dari 3 kekhawatiran utama orang tua berkaitan dengan uang. Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya. Oke. Jadi 3 poin kekhawatiran orang tua soal menjadi orang tua atau anak dan menjadi orang tua yang punya anak.
Yang pertama biaya sekolah, yang kedua anaknya sakit, misalkan yang ketiga biaya kesehatan anak, yang dimana UUD ujung-ujungnya duit. Nah, lanjut kita poin ke J, sosial politik. Jadi responden itu khawatir tentang sosial politik juga ya. Kondisi sosial ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76%, atau 3 dari 4 responden merasa agak sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik. Yang pertama ada hoax atau fake news. Diskriminasi suku dan agama makin meningkat dan bangkitnya kaum radikal atau intoleran. Oke, mungkin di zaman sekarang kan buku ini kan latar tahunnya 2017 ya, survei yang mungkin di zaman sekarang masih relevan sekali, dimana hoax, fake news, diskriminasi suku dan agama ya, bangkitnya kaum radikal atau intoleran. Oke, masih ada di tahun-tahun sekarang, tahun 2025 ya. Kita lanjut. Bisa dibayangkan saat kita memasuki tahun pemilihan presiden 2019 nanti, mungkin saja tingkat kekhawatiran semakin meningkat ketika suhu politik memanas. Oke. Kita lanjut, the cost of worrying. Berdasarkan survei khawatir nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir dalam hidup ini, dengan 2 dari 3 responden merasa khawatir secara umum. Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula. Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi, sementara peran menjadi orang tua dan keuangan cukup tinggi. Oke. Bukan cukup tinggi, peran jadi sumber kekhawatiran berdasarkan responden yang di atas itu menyimpulkan bahwa ada lebih banyak orang yang merasa khawatir dari hidup ini, yang mana 2 dari 3 responden merasa khawatir secara umum. Aspek hidup yang berbeda. Lalu ternyata relationship atau pasangan tidak terlalu berkhawatir, sedangkan masalah dengan uang dan peran sebagai orang tua itu paling jadi banyak sumber kekhawatiran bagi para responden di sini ya. Di luar kehidupan pribadi, ternyata kondisi sosial politik juga sangat dikhawatirkan. Kita lanjut. So what? Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran itu kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan atau dikhawatirkan? Khawatir. Menurut saya kekhawatiran adalah sesuatu yang biasa dan seharusnya dikurangi. Salah. Kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? Oke, ini ilmu ya. Biaya dari kekhawatiran yang pertama, menghabiskan energi pikiran atau berpikir, termasuk di dalamnya merasa khawatir berlebihan adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya setiap kalori energi yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Oke, ada pula biaya yang harus kita bayar dari kekhawatiran. Yang kedua adalah menghabiskan waktu dan juga uang. Oke, pada saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan, atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi, jadi kita cuma khawatir tanpa menghasilkan solusi, dimana kita sudah membuang-buang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Tidak hanya waktu, kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang. Apabila rasa khawatir tersebut kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran, padahal tidak efektif. Misalnya, sebagian orangnya merasa khawatir menjadikan makanan sebagai pelipur lara, berkelakuan menyebalkan hidupan. Oke. Jadi dari poin yang kedua, yang dimana pada saat kita khawatir ada biaya yang harus dibayar, yaitu khawatir kita ini, energi khawatir kita itu mau dirubah kemana. Nah, banyak yang merubah energi khawatir akan uang, masa depan, atau nasib
mereka menyalurkan khawatiran mereka itu kepada hal-hal yang negatif. Nah, itu yang menghasilkan biaya dari sisi kekhawatiran tersebut. Nah, oke, kita lanjut. Yang ketiga, biaya dari khawatir yaitu mengganggu kesehatan tubuh. Ya, masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh, seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Padahal sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah, yaitu saling mempengaruhi. Tubuh dan pikiran, pikiran dan tumbuhan. Pikiran dan tubuh. Ya, pikiran dan tubuh, tubuh dan pikiran itu saling mempengaruhi satu sama lain, ya, yang dimana keduanya itu memiliki hubungan dua arah. Oke, jadi untuk topik yang mengganggu kesehatan tubuh, di sini di buku Filosofi Teras ada wawancara dengan Dr. Andri. Oke, jadi gelar itu Dr. Andri, SPKJ FAPM. Oke, gue nggak tahu nih apa, coba kita cari dulu. SAKJ FPM. Oh, ini sarjana pendidikan psikiatri ya. Oke. Oke, di sini ada wawancara yang pertama, yaitu masalah khawatir bukan masalah di pikiran aja. Oke, bagaimana latar belakang sampai dokter memilih kuliah psikiatri dan kemudian mendalami psychometric medicine? Oke, si dokter nih jawab, saya lahir dan besar di Tangerang. Saya memilih bersekolah di SMA negeri karena zaman dulu katanya lebih mudah masuk FKUI atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kalau datang dari sekolah negeri. Saat memulai kuliah di tahun 1997, pembangunan lagi berjalan pesat-pesatnya. Indonesia saat itu baru mengenal istilah konglomerat. Waktu itu saya kepikir kalau jadi pengusaha harus seperti konglomerat yang punya sifat makanin orang. Kayaknya cara mendapatkan duitnya kok kurang bagus. Jadi saya memikirkan profesi apa yang bisa mendapatkan uang tapi juga menolong orang. Karena kondisi keuangan papa, ini ceritanya curhat nih si dokter. Jadi karena kondisi keuangan papa nggak mungkin menyekolahkan saya ke sekolah kedokteran swasta. Selain mahal, lulusnya nggak jelas. Kalau nggak masuk UI, saya harus masuk swasta. Nah, seperti umumnya orang keturunan Cina, kebanyakan swasta yang dipilih waktu itu adalah Untar atau Universitas Tarumanegara, tapi ngambil teknik sipil karena jargon pembangunannya. Mikirnya nanti kalau kita lulus banyak yang pakai, tapi ternyata saya lulus. Oke, jadi si dokter ini besar di Tangerang, masuk SMA negeri, lalu bercita-cita untuk masuk Fakultas Kedokteran UI, dan ternyata benar lulus dan masuk. Oke, di sini ditanya oleh Henry Manapirin, sudah menjadi mahasiswa kedokteran, mengapa tertarik untuk mengambil jurusan psikiatri? Oke, kalau keinginan menjadi psikiater sendiri sudah sejak dari kuliah tingkat 1. Buku yang berpengaruh kenapa saya memilih psikiatri adalah The Doctor oleh Eric Segal. Salah satu tokoh di buku itu adalah konsep psikiater lulusan Harvard. Di situ saya mengenal konsep Freudian dan mulai membeli buku-buku mengenai Freud atau Sigmund Freud, bapak psikoanalisis di tingkat 2. Kemudian dulu kan ada mata kuliah ilmu budaya dasar. Kebetulan di kampus saya atau mata kuliah tersebut dibawakan seorang psikiater. Dia bicara tentang cara memahami perilaku manusia, bagaimana menciptakan kebiasaan, dan dia selalu bilang kalau ingin mempelajari kebiasaan dan otak manusia, belajar psikiatri. Kalau hanya belajar psikologi, sepertinya hanya mempelajari perilakunya saja.
Sementara kalau kita belajar psikiatri, karena kita seorang dokter, kita juga tahu sakitnya bagaimana kita tidak kehilangan atau sense of dokter dengan menjadi psikiater. Dari situ saya terpikir, berarti di profesi ini saya masih bisa bantu banyak orang nih. Oke. Dalam perjalanannya sudah lulus kedokteran, saya langsung mengambil spesialisasi psikiatri. Zaman dulu kita bisa langsung mengambil spesialis tanpa harus PPT. Kenapa psikiatri? Karena menarik, bisa mempelajari perilaku manusia, dan sebagai dokter kita tahu bahwa sumber di otak. Semua fenomena bisa dijelaskan di otak kita, masalahnya imun belum nyampe aja, sehingga kita belum bisa menjelaskan kenapa orang bisa menjadi depresi, jadi cemas, dan lain-lain. Saya menjadi dokter dan mengambil psikiatri untuk melawan stigma bahwa psikiater itu hanya ngurusin orang gila aja. Secara statistik di Indonesia, dari survei kesehatan dasar rumah tangga 2012, sebenarnya yang psikotik atau yang disebut gila itu hanya 0,7%. Jadi pekerjaan psikiater sebenarnya lebih banyak merawat yang depresi, cemas. Dari berbagai literatur bisa 20-30% insiden. Kalau tertarik pada pengobatan psikosomatik atau bagian dari ilmu psikiatri yang menghubungkan psikiatri dan disiplin kedokteran lainnya seperti penyakit dalam, alergi, saraf, dan lain-lain. Lanjut, di tahun kedua belajar psikiatri saya berkenalan dengan psikosomatik. Di Indonesia psikosomatik ada dua sisi, dari sisi penyakit dalam dan dari sisi psikiatri. Kalau penyakit dalam lebih ke organ, karena dulu ada istilah penyakit psikosomatik seperti hipertensi, neurodermatitis, asma, tonsile, dan lainnya. Ini adalah penyakit-penyakit yang dianggap banyak hubungannya dengan psikologi. Makanya ada istilah seperti lo jangan marah-marah dulu dong, nanti darah tinggi, nanti kita stres, lambung sakit. Jadi sebenarnya orang sejak dulu sudah mengetahui adanya psikomatik, jadi hubungan antara pikiran atau emosi kita atau dengan tubuh dan kesehatan. Alasan lainnya memilih psikomatik di ilmu kedokteran ada sebagai yang spesialisasi, yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Psikiatri ini dianggap gak terlalu medis, terlalu banyak memikirkan kejiwaan yang tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Ada anggapan bahwa sesudah menjadi psikiater, kami gak bakal lagi menjadi dokter, kami hanyalah psikolog yang bisa mengobati dengan obat. Oke. Ini si dokternya yang cerita ya di dalam buku filosofi teras ya. Oke, si Om Henry ini nanya lagi, jadi sesederhana apakah itu pengobatan psikosomatik? Oke. Terus dia ngejelasin, di ilmu pengobatan psikosomatik dijelaskan bahwa apa yang terjadi di apa yang terjadi di otak kita bisa mengaruhi badan secara keseluruhan. Maka tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala bisa kemudian mengalami sakit lambung juga, karena ada interconnection atau keterkaitan antara pikiran dan tubuh. Kita sebagai psikiater nggak cuma bilang kamu ini sakit kepala karena kebanyakan mikir. Betul, saya lagi mikir utang sampai jadi sakit kepala. Jadi pertanyaannya, kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin utang, otak saya bekerja lebih keras. Stres karena utang itu persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif ini. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, maka otak kita akan mencoba beradaptasi. Om Henry juga tanya, jadi bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Si dokternya nanya juga. Si dokternya jawab, ada quote dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya.
Oke, karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, tapi persepsi kita. Misalnya, duh, jalanan macet nih, atau utang gue banyak nih. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah. Karena jantung semakin berdebar. Pembuluh darah menyempit dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres, namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, rusak apapun di dalam tubuh kita. Jika si kortisol ini atau si zat ini menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan, badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Oke. Ternyata masalah stres ini kompleks juga ya. Kalau dari sudut pandang psikiatri, sudut pandang psikosomatik ya. Jadi stres kita itu sangat berhubungan dengan badan kita. Kita lanjut. Jika stresnya akut atau sementara, maka reaksi tubuh juga sementara. Tapi jika stresnya lama, berhari-hari, berminggu-minggu, maka reaksi tubuh juga akan lama. Makanya saya suka bilang kepada pasien, jangan stres lama-lama, nanti adaptasinya berubah. Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda senang. Stres karena sudah terbiasa hidup dalam stres. Oke. Kita lanjut. Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang tidak tahu sebagai bagian dari stres. Contohnya penyakit dispepsia atau gangguan lambung. In the long run bisa muncul dengan gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir atau cemas, dan depresi? Oke, jadi si dokter menjelaskan kalau takut kita tahu sumbernya. Misalnya takut setan atau takut hujan. Nah, di situ kita tahu sumbernya. Kalau cemas berdasarkan definisinya nggak jelas nih kalau cemas itu penyebabnya apa. Pokoknya merasa cemas saja. Karenanya ada yang diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Oke. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba seperti di survei khawatir. Di satu sisi saya merasa ini opportunity atau kesempatan, sehingga saya bilang kepada koas atau asisten saya, kamu jadi psikiater deh, dibutuhkan banget karena banyak orang khawatir, apalagi dengan ketidakpastian sekarang. Orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian. Kalau stres artinya tekanan, sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Kalau olahraga sampai kecapean itu stres fisik. Kalau stres mental, saya merasa exhausted, kelelahan, ada sumber stresnya. Jika stres meningkat terus, maka kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana. Artinya dia sudah masuk ke fase cemas. Makin jauh lagi. Jika cemasnya dibiarkan bisa menjadi depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan, kemudian tidak mendapatkan solusi dan dia menjadi depresi. Tidak ada solusi, jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada dua gejala penting depresi. Pertama adalah mood yang sedih,
Lalu ada yang kedua adalah putus asa. Tidak ada harapan, hidup kok begini-begini saja. Kita harus hati-hati dengan teman-teman yang berkata hidup gua kok begini-begini aja. Jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi. Oke. Jadi kalau ada teman lo yang bilang hidup gua kok begini-begini aja. Oke, jadi itu sudah masuk tanda awal-awal kalau aku sedang mengalami depresi. Karena apa yang terucap oleh seseorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh, dan secara organ otak juga sama, karenanya obatnya pun sama. Depresi mendapat obat antidepresan, cemas panik dikasih antidepresan juga. Oke. Bang Henry juga Om Henry Manampiring juga bertanya, apakah gangguan tubuh dan pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja, atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik? Cemas sehari-hari pun bisa mempengaruhi fisik. Contohnya, saat mau presentasi kita bolak-balik ke kamar mandi. Penjelasannya adalah saat kita stres atau tubuh kita meresepsikan ada stres, maka terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom atau saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah, seperti jantung, paru, kandung kemih, makanya jadi pengen pipis. Oke. Jadi semua ada penjelasan alamiahnya atau penjelasan ilmiahnya kalau kita stres. Lalu kedua ada asma bronkitis. Misalnya asma yang dipicu stres. Ketika orang stres merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya. Gangguan cemas tidak datang tiba-tiba. Biasanya pasien datang ke saya sudah berkeliling ke beberapa dokter, seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, atau dokter THT. Karena gejalanya seperti vertigo, tapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organ yang rusak. Kata saya, makronya memang tidak. Artinya jantungnya masih bagus, tapi bayangkan jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit. Lebih berat mana bebannya? Oke. Bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh, khawatir, atau cemas kecil yang terjadi sehari-hari? Kita Om Henry Manampiring bertanya, bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh atau khawatir, jangan anggap remeh, cemas atau khawatir kecil ya yang terjadi sehari-hari. Oke. Lanjut, secara umum kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan stress threshold sebagai gelas, lalu kita isi sedikit dengan stres. Kita harus cari tahu supaya gelas itu tidak terlalu penuh, dikeluarkan sedikit-sedikit. Caranya macam-macam, misalnya dengan berbicara. Kadang-kadang kita feeling refreshed atau lega hanya dengan berbicara kepada orang atau rekreasi. Oke. Jadi misal lo stres itu jangan dipendam sendiri. Yang mana stres itu lo harus keluarin ya. Walaupun lo introvert sekalian, tapi kalau lo lagi stres yang dimana jika gelasnya penuh nih, atau kemampuan lu untuk menahan stres penuh, maka itu sangat bisa berbahaya. Harus dikeluarkan sedikit-sedikit. Ada banyak caranya. Misal lu bisa ngobrol dengan teman atau olahraga, atau sekedar ngobrol dengan AI aja dah. Ngobrol dengan AI Gemini juga bisa, itu buat lu yang introvert, dan juga mungkin bisa rekreasi yang buat punya uang, atau olahraga mungkin ya, bisa jalan kaki, lari, push up, pokoknya olahraga ya. Pokoknya di dalam energi stres itu lu harus keluarin. Ya, mengapa saya katakan kita lanjut ya,
Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktik atau kerja. Jalan ke sana sini tapi rasanya senang karena kita berkumpul bersama keluarga. Makanya ada yang bilang coba ganti suasana biar nggak stres, karena sekarang lagi trennya ke CBT, Cognitive Behavior Therapy. Makanya yang paling penting itu perception atau persepsi. Oke, kita masuk ke CBT ini. CBT itu kepanjangan dari Cognitive Behavioral Therapy. Maka yang paling penting itu perception. Oke, di sini kita catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau membuat kita bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol, punya teman, lalu aktivitas yang membahagiakan. Oke. Jadi dalam hidup kita harus punya aktivitas yang membuat kita bahagia, olahraga, ngobrol, punya teman, atau aktivitas yang membahagiakan untuk menyalurkan rasa stres kita. Kita lanjut. Ada juga alternatif membohongi pikiran dengan sementara dengan zat. Misalnya dengan alkohol menekan kesadaran sehingga lupa sementara, tapi besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengelabui otak seperti sabu yang meningkatkan dopamin dan serotonin sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu di otak kita sebenarnya seperti ada luka atau rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Oke. Lumayan ngeri ya. Depression hurts. Depresi itu melukai otak, tapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita, karena penderita memandang segala sesuatu gelap. Oke, kita lanjut. Apakah artinya manajemen cemas atau sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar. Misalnya terjebak di tengah macet, wah sialan, gue nggak bisa jalan nih. Itu persepsi negatifnya. Tapi persepsi positifnya, wah terjebak macet di jalan, di sebelah ada cewek cakep atau istri. Nah, gue bisa ngobrol lama-lama nih sama dia, sama macetnya. Dia beda cara bersikapnya. Mengapa? Karena beda persepsi dan jadinya less stress bagi kita. Kita lanjut. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Maksudnya benarkah pada zaman sekarang itu lebih banyak anak muda yang berkonsultasi? Ya, yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya ada beberapa. Mereka semakin well informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya pas kuliah di luar negeri mereka culture shock. Sesudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana. Saat kembali ke Indonesia culture shock. Belakangan makin banyak yang datang karena isu relationship, baper, galau, atau bahasa awamnya ya gitu. Tapi dalam bahasa kedokteran ada beberapa perilaku baper atau galau yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seseorang yang sangat disayangi, dia merasa terganggu. Diagnosis klinisnya mungkin yang disebut depresi ringan, tidak sampai gejalanya bunuh diri. Menariknya kalau saya ngobrol dengan pasien yang sudah berumah tangga selama 5 tahun ke atas, banyak yang bilang saya sudah mengertilah suami saya kayak apa. Jadi saya tidak usah berharap banyak. Menurut saya penerimaan itu mungkin stressful juga buat dia loh. Dia berusaha menerima bahwa seseorang yang setiap hari dia temui di dalam kehidupannya sebenarnya adalah sumber stres. Tapi masalah ini dianggap tidak ada oleh pasien. Ketika pasien ditanya apa sumber stres mereka, rata-rata mereka menjawab tidak tahu. Menarik kan? Kalau pasiennya anak muda, saya lebih sering mendengar masalahnya relationship dengan teman atau orang tua. Dengan teman sebaya umumnya masalahnya dengan teman dekat, best friend mereka, atau hubungan dengan kolega di pekerjaan. Lewat ilmu kedokteran jiwa, kami tahu kalau sebenarnya yang bermasalah bukan temannya, kerjaannya, atau lingkungannya, tapi dia, si pasien yang jadi salah. Jadi ujung-ujungnya dia. Oke. Di sini kita bahas konteks yang lebih panas lagi, yaitu tentang politik ya.
Sekarang kita bisa bicara konteks yang lebih besar. Tahun pilkada dan pilpres akan memanas. Apakah ada efeknya pada tingkat kecemasan individu? Jadi Om Henry Manampini nanya, ya, dijawab oleh Pak Dr. Andri. Jadi mungkin kita harus membatasi punya WhatsApp group. Saya percaya too much information will kill you. Oke, too much information will kill you, bro. Terlalu banyak informasi dari mana-mana, informasi itu belum tentu benar. Tapi kan itu hanya informasi doang. Kata orang, saya percaya kalau karakter kita pada dasarnya sudah negatif. Lalu misalnya kita sedang stres dengan kehidupan pribadi kita, kemudian kita membaca berita yang jelek, efeknya akan beda dengan jika kita membaca berita tersebut saat sedang normal. Dulu ada situs abal-abal, sekarang sudah jarang. Orang abal-abal yang banyak yaitu teman-teman kita sendiri yang turut menyebarkan berita hoax. Apakah mereka memang kejadian seperti ini? Sebenarnya kalau kita sibuk harusnya tidak terlalu banyak main media sosial. Kok mereka kayaknya terus-terusan selalu aja ada waktu. Adakah pesan-pesan untuk membaca? Oke, di sini kita coba kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, maka kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang biasa atau pernah membuat kita bahagia, misalnya olahraga, ngobrol, punya teman. Lalu bagaimana aktivitas yang membahagiakan? Oke, jadi ada pesan-pesan untuk para pembaca dari Dr. Andri, yaitu kenali sumber stres yang Anda miliki. Ya, jangan sampai Anda tidak tahu stres karena apa. Kalau kita memang merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa kita stres. Ya, kalau kita bisa mengenali sumbernya, maka kita bisa melawannya. Dengan kita mengenali sumber stres itu, kita bisa tahu solusinya apa. Oke, contohnya catat dalam hidup, catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah buat kita bahagia, misalnya olahraga, ngobrol, punya teman, lalu lakukan aktivitas membahagiakan. Intisari wawancara dengan Dr. Andri. Jadi ada intisari yang pertama, kondisi mental atau pikiran kita berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Yang kedua, jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Dengan media sosial kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar-benar. Ini menambah kekhawatiran. Oke, jadi itu intisari wawancaranya tentang hubungan pikiran kita dengan pikiran kita, mental kita, kekhawatiran kita, stres kita itu ada hubungannya dengan tubuh, ya, dengan tubuh kita, kesehatan fisik kita. Jadi intinya jangan banyak-banyak stres, kita harus bisa meluapkan stres kita ke hal-hal yang positif dan bermanfaat, contohnya dengan membaca buku, berolahraga, atau kalian ingin membuat bisnis. Itu stres tapi baik stresnya, daripada kalian meluapkan stres kalian dengan emosi, marah-marah nggak jelas. Contohnya misal kamu stres dengan ngerokok, ya, ngerokok itu sebenarnya meluapkan rasa stres kita, tapi kita nggak sadar aja. Dan selanjutnya, stres juga berkaitan dengan produktivitas kita. Jadi jangan stres lama-lama, pokoknya tetap enjoy, nikmati, dan kenali kalau kita stres itu kita stresnya kenapa, ya, jadi mana kita harus cari solusi untuk menyelesaikan stresnya kita. Oke, paham? Itulah sekian dari gua, dari seri seri membaca buku part 3. Terima kasih mungkin sudah mau mendengarkan konten ini. Mungkin ini kontennya cocok didengarkan pada saat sebelum tidur, ya, itu cocok.
Oke, semoga gue bisa konsisten baca buku dan selalu membagikan hal-hal yang informatif dan bermanfaat. Ya, sekian dari gue dan terima kasih.